Silariang dalam perspektif Bugis. Silariang merupakan bentuk perkawinan yang menyimpang dari aturan adat orang Bugis, dan ini berkonsekuensi sirik, rasa malu harga diri, di mana silariang juga sebagai bentuk penyimpangan norma dan aturan adat Bugis pada umumnya. Silariang dapat disebabkan beberapa faktor, misalnya derajat yang tidak setara, terlanjur sudah dijodohkan dengan pilihan orang tua, dan lain-lain. Meskipun telah dinikahkan secara resmi oleh penghulu atau imam, tetap dalam bayang-bayang intayan maut dari pihak Toma Siri selama pelariannya. Sebagai upaya penyelesaian secara adat terhadap silariang, pihak kemuda biasanya melakukan upaya mendatangkan utusan kepada pihak keluarga si perempuan untuk merundingkan hubungan dari keduanya, dengan harapan keduanya bisa kembali rujuk dan diterima lingkungan keluarga. Seperti diketahui bahwa pernikahan adat suatu hubungan antara pria dan wanita yang sudah cukup umur yang dapat melakukan perbuatan hukum atau dewasa, sehat jasmani maupun rohani. Keabadian ikatan pernikahan merupakan tujuan dasar akad nikah dalam pandangan Islam. Janji yang diikrarkan setelah akad berlaku untuk selamanya sepanjang hayat manusia, supaya suami dan istri secara bersama-sama dapat mewujudkan sebuah mahligai rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Sedang nikah adalah suatu akad yang mengandung kebolehan berjima atau berhubungan intim dengan lafal nikah, kawin, atau yang semaknanya. Nikah merupakan salah satu sunnah Rasul. Meskipun lafal nikah dalam bahasa Indonesia sering dibedakan dengan lafal kawin, namun masyarakat Bugis lebih sering menggunakan lafal nikah untuk menunjukkan akad yang membolehkan hubungan suami istri. Adapun sistem perkawinan yang dilarang di suku Bugis dikenal dengan istilah silariang, yang mana silariang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam dan hukum adat Bugis yang berlaku. Perkawinan lari atau melarikan adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua pihak yang bersangkutan. Lamaran atau persetujuan untuk perkawinan di antara kedua pihak orang tua terjadi setelah kejadian melarikan atau yang bersangkutan telah memiliki keturunan atau anak. Dalam proses perkawinan ini, kedua pihak yang bersangkutan lari dari kediamannya dan atau untuk berdomisili di tempat lain, kemudian melangsungkan pernikahan di tempat domisili yang baru tersebut dan tanpa wali dan orang tua. Kasus silarian di Tanah Bugis sejak dahulu hingga kini masih sering terjadi. Pelaku silarian tidak peduli sanksi yang bakal dihadapi, meskipun harus berhadapan dengan ujung badik di belakang persoalan. Bagi pelaku silarian, selama cinta bersemi, sanksi maut pun akan tetap dihadapi. Dalam kasus silarian ini, pelaku tidak jarang diadang oleh Toma Siri atau dari pihak keluarga perempuan, yang kadang berakhir dengan penganiayaan atau baku pembunuhan. Perempuan yang melakukan kawin lari disebut Toma Salah, sedangkan keluarga perempuan yang malu akibat perbuatan si perempuan disebut Toma Siri. Bagi suku Bugis sejak dari dulu berlaku hukum adat, khususnya menyangkut masalah siri, dan di sisi lain berlaku pula hukum positif yang disebut hukum pidana oleh negara. Di satu sisi hukum adat mengatakan membunuh si pelaku silariang dengan alasan siri malu harga diri tidak bisa dikenakan hukuman karena ia
Mora yang membunuh pelaku Silariang dianggap sebagai pahlawan yang membela dirinya atau harga dirinya. Di sisi lain, hukum pidana tidak menerima alasan kalau ada terjadi kasus pembunuhan, termasuk alasan siri, maka pelakunya bisa dikenakan pasal pembunuhan atau penganiayaan. Namun untuk menengahi perkara ini, biasanya diambil jalan tengah untuk berdamai.